Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih soal perkembangan terbaru kasus hukum Lin Zian dan organisasi yang cukup heboh itu ya, Pemerintah Sipil Taiwan atau TCG. Iya, ini kasus yang nggak habis-habis ya perkembangannya. Betul. Sumber kita kali ini dari serangkaian putusan pengadilan yang baru keluar sama beberapa analisis terkait. Kita fokus ke gimana posisi Lin Zian baik secara hukum maupun finansial. Kayaknya makin terpojok itu. Apalagi ada satu putusan penting yang udah final. Putusan final ini biasanya krusial ya. Nah, itu dia. Jadi kita mau bedah nih, apa sih artinya ini semua buat Anda yang mungkin ngikutin kasus ini? Gimana dampaknya buat Lin Zian sendiri, buat para korban, dan ya nasib TCG itu sendiri setelah pendirinya meninggal. Oke, kita mulai aja ya. Boleh, boleh. Oke, pertama kita refresh sedikit ya soal TCG ini. Jadi kan organisasi ini dipimpin almarhum Lin Chi-sheng, terus Lin Zean ini juga tokoh kunci. Mereka bangun narasi kalau Taiwan itu katanya masih wilayah Jepang di bawah pendudukan militer AS. Iya, klaim yang menurut pengadilan sih fiktif ya. Dan mereka bilang TCG ini bakal segera ambil alih pemerintahan Taiwan gitu kan. Persis. Nah, dari klaim itu, mereka berhasil kumpulin dana gede banget dari anggota. Caranya ya jual macam-macam. Ada kartu identitas TCG, dokumen perjalanan, plat nomor mobil juga, bahkan ada kursus buat jadi pejabat TCG. Dan janjinya manis banget ya pastinya. Keuntungan finansial kalau TCG berkuasa, posisi penting, dan semacamnya. Padahal ya nggak pernah kejadian pengambil alihan itu. Enggak pernah. Nah, soal peran Lin Zean ini, pengadilan pidana tingkat pertama gimana temuannya? Nah, ini penting nih. Jadi di pengadilan tingkat pertama itu, Lin Zian divonis bersalah. Nggak main-main, ratusan tuduhan penipuan sama pencucian uang. Hakim lihat dia ini perannya aktif, bukan cuma istri pendiri yang pasif gitu. Oh, jadi dianggap terlibat langsung ya? Banget. Hukumannya aja 19 tahun penjara plus denda 2 juta dolar Taiwan. Terus ada perintah sita aset hasil kejahatan. Nilainya gede banget, lebih dari 120 juta dolar Taiwan. Wow, 120 juta. Tapi, nah ini, putusan pidana ini belum final ya, masih banding di pengadilan tinggi. Kalau suaminya, Lin Chi-sheng, kan meninggal pas sidang jalan, jadi kasus pidananya ya gugur. Tapi, temuan fakta di kasus pidana ini jadi dasar kuat buat gugatan perdata korban. Oke, nah ini nyambung ke perkembangan terbaru yang tadi kita singgung. Ada satu gugatan perdata, kasus spesifik nih, yang putusannya di Pengadilan Tinggi Taiwan itu udah final. Ini yang kayaknya game changer buat Lin Zian. Kasus yang mana tuh? Nomor kasusnya 113 Shang-Yi Zi No 910. Ini asalnya dari gugatan korban namanya Lin Chao-chi. Dia nuntut ganti rugi uang yang udah dia setor buat produk dan donasi TCG. Oh, jadi korban individu yang menggugat ya? Berapa tuntutannya? Sekitar 1431 juta dolar Taiwan. Dan di pengadilan negeri dia menang. Oke, terus Lin Tze-ar banding kan pasti? Pasti. Tapi, nah ini dia, pengadilan tinggi nolak bandingnya. Nggak cuma nolak, tapi alasannya itu dibeberin detail banget. Kayak ngunci semua argumennya Lin Tze-an. Oh iya, apa aja tuh alasannya? Pertama, pengadilan tinggi negasin lagi kalau klaim dasar TCG itu fiktif. Mereka sampai kutip bukti dari Kementerian Luar Negeri yang bilang pemerintah militer AS versi TCG itu nggak ada. Terus, peran sentral Lin Tze-an juga dikonfirmasi lagi. Peran dalam hal apa? Ya, ngurusin duit, kasih instruksi lewat line, bahkan dia kan pernah tampil di acara internasional gitu buat bikin TCG kelihatan sah. Terus soal dia nanganin banyak uang tunai juga disebut. Jadi keterlibatannya jelas ya? Ada lagi? Ada. Soal aliran dana yang aneh. Pengadilan lusuri ada pembelian properti pakai uang tunai jutaan dolar. Ada transfer ke rekening pribadi di luar negeri. Nah, karena pasangan Lin ini nggak punya sumber pendapatan sah lain yang sebanding, ya pengadilan simpulkan duitnya dari TCG itu. Masuk akal sih. Terus pembelaan Lin Zean gimana? Saksi-saksinya? Itu juga dimintain. Ada saksi yang dianggap nggak kredibel, atau keterangannya beda sama pernyataan dia sebelumnya. Jadi, ya, ditolak semua pembelaannya. Oke. Terus bagian finalnya tadi gimana? Nah, ini intinya. Di akhir putusan pengadilan tinggi itu ada tulisan Pute Shangsu. Wah, tidak boleh banding lagi. Betul. Artinya putusan ini udah final dan berkekuatan hukum tetap. Tading in. Udah ngunci. Jadi konsekuensinya apa nih buat Lin Zean secara langsung? Konsekuensinya,
Dia sekarang punya utang hukum yang real, pasti, dan bisa langsung dieksekusi sama Lin Chaoqi sebesar 1,431 juta dolar Taiwan itu. Tanggung jawabnya udah bukan potensi lagi nunggu kasus pidana, tapi udah jadi kewajiban absolut sekarang juga. Wow, ini pukulan berat ya. Jadi meskipun kasus pidananya masih gantung, utang perdata yang ini udah harus dia bayar. Iya, harus. Dan ini baru satu kasus loh. Kayaknya ini bisa jadi preseden buat korban lain. Betul, bisa jadi korban lain ngelihat ini sebagai lampu hijau buat ngejar hak mereka juga ya. Bisa jadi. Tapi ternyata nggak cuma soal ganti rugi ini aja kemunduran hukumnya Lin Zean. Ada putusan-putusan lain yang nunjukin usahanya gagal terus dan sekalian ngasih lihat kalau TCG ini kayaknya mulai retak dari dalam. Oh iya, kasus apa lagi tuh? Ada sengketa soal hak cipta logo Ticici. Jadi Lin Zean ini nggugat beberapa mantan anggota, dia klaim logo itu ciptaan dia sama suaminya. Terus? Ya, gugatannya ditolak. Di pengadilan pertama kalah, banding juga kalah. Kenapa ditolak? Nah, ini agak ironis. Salah satu buktinya itu video. Video Lin Chisen sendiri, almarhum suaminya, yang ngomong kalau logo itu dibikin sama orang Amerika. Jadi klaim Lin Zean malah bertentangan sama omongan suaminya. Hahaha, wah senjata makan tuan ya. Bisa dibilang gitu. Dan menariknya lagi, ternyata ada anggota lain juga yang coba daftarin logo itu jadi merek dagang setelah Lin Chisen meninggal. Ini kan nunjukin ada perebutan simbol, mungkin juga aset ya, di internal TCC. Iya. Udah mulai rebutan warisan organisasi kayaknya. Ada lagi manuver hukum dia yang gagal? Oh iya, kasus apa lagi tuh? Ada sengketa soal hak cipta logo Ticici. Jadi Lin Zean ini gugat beberapa mantan anggota, dia klaim logo itu ciptaan dia sama suaminya. Terus? Ya gugatannya ditolak, di pengadilan pertama kalah, banding juga kalah. Kenapa ditolak? Nah ini agak ironis, salah satu buktinya tuh video. Video Lin Chisen sendiri, almarhum suaminya, yang ngomong kalau logo itu dibikin sama orang Amerika. Jadi klaim Lin Zean malah bertentangan sama omongan suaminya. Wah, senjata makan tuan ya. Bisa dibilang gitu. Dan menariknya lagi, ternyata ada anggota lain juga yang coba daftarin logo itu jadi merek dagang setelah Lin Chisen meninggal. Ini kan nunjukin ada perebutan simbol, mungkin juga aset ya, di internal TCC. Iya ya. Udah mulai rebutan warisan organisasi kayaknya. Ada lagi manuver hukum dia yang gagal? Ada. Dia pernah coba minta hakim di kasus ganti rugi lain buat mundur. Alasannya, dia nuduh hakimnya bias karena merujuk keputusan pidana yang padahal belum final. Tapi ya permohonannya ditolak juga sama pengadilan. Usahanya banyak tapi nggak ada yang berhasil ya, sejauh ini di kasus-kasus sampingan ini. Kelihatannya gitu. Terus ada satu kasus lagi yang menarik. Ini bukan Lin Che-an di hak langsungnya, tapi ngasih gambaran soal kondisi TCG. Kasus soal uang jaminan Lin Che-seng yang 10 juta dolar Taiwan itu. Oh, uang jaminan pas dia ditahan dulu. Iya, kan setelah dia meninggal, uang jaminannya dibebaskan. Nah, ternyata ada kelompok pendukung yang dulu patungan ngumpulin dana itu, mereka gugat orang yang namanya tercatat resmi sebagai penjamin, minta duitnya balik. Terus gimana hasilnya? Gugatan kelompok pendukung ini ditolak. Tapi bukan hasil akhirnya yang paling menarik. Justru kasus ini nunjukin ada perpecahan internal. Ada kelompok yang ngerasa berhak atas sisa-sisa dana organisasi, terus rebutan sama pihak lain. Ini tanda-tanda fragmentasi yang jelas banget setelah pemimpinnya nggak ada. Iya, masuk akal. Kematian pendiri sering jadi pemicu konflik internal di organisasi kayak gini ya? Betul. Nah, kalau tadi kan tanggung jawab hukum karena perbuatannya sendiri, atau manuver hukumnya. Ternyata ada lagi lapisan tanggung jawab finansial lain buat Lin Che-an. Waduh, apalagi nih? Kali ini datangnya dari status dia sebagai ahli waris Lin Chi-seng. Dan ini gara-gara kesalahan administrasi yang kelihatannya sepele banget. Kesalahan gimana tuh? Jadi Lin Zean ini sempat ngajuin permohonan ke pengadilan buat nolak warisan suaminya. Mungkin dia udah feeling warisan ini isinya bukan cuma aset tapi juga utang segunung
dan potensi gugatan ya. Wajar sih kalau mau nolak. Terus gimana? Diterima permohonannya? Nah, ini dia masalahnya. Permohonannya ditolak pengadilan. Alasannya, dia telat ngajuinnya. Cuma telat 1 hari dari batas waktu 3 bulan yang dikasih undang-undang. Serius? Cuma telat sehari? Iya, cuma telat sehari. Bayangin juga, Wah, fatal banget ya telat sehari itu. Konsekuensinya apa jadinya? konsekuensinya gede banget. Karena dia gagal nolak warisan secara sah dan tepat waktu, menurut hukum waris di sana, dia dianggap otomatis menerima warisan itu. Jadi penerus universal. Penerus universal itu maksudnya gimana? Artinya, dia nggak bisa milih. Dia warisin semua aset almarhum suaminya, tapi ya sekaligus juga warisin semua utang dan semua kewajiban hukum yang nempel di harta warisan itu. Paket komplit, nggak bisa dipisah. Astaga, jadi semua utang dan gugatan yang harusnya ditanggung Lin Chi-seng sekarang otomatis jadi tanggung jawab Lin Zian sebagai ahli waris? Kurang lebih gitu. Makanya dia sekarang jadi pihak tergugat di kasus-kasus yang targetnya harta warisan Lin Chi-seng. Misalnya nih, ada sengketa soal properti markas TCG. Pengadilan putusin harta warisan Lin Chi-seng yang sekarang ya diwakili Lin Zian harus bayar sejumlah uang karena dianggap nguasain properti itu tanpa hak. Oke, ada contoh lain? Ada juga kasus orang nagih utang pinjaman ke harta warisan Lin Chi-seng, nilainya NT $900.000. Nah kalau yang ini, gugatannya ditolak. Loh, kok ditolak? Bukannya dia udah warisin utangnya? Nah, ditolaknya bukan karena Lin Zian nggak nanggung utang warisan, tapi karena si penggugat ini nggak bisa nunjukin bukti yang cukup kalau pinjaman itu beneran ada, dan duitnya pernah dikasih ke Lin Chi-seng. Oh, jadi beban pembuktian tetap di kreditur ya? Meskipun dia ahli waris, bukan berarti semua klaim otomatis diterima. Betul. Kreditur tetap harus bisa membuktikan klaimnya di pengadilan. Oke, jadi ini gambaran yang rumit ya. Tanggung jawabnya berlapis-lapis. Iya, rumit banget. Jadi kalau kita rangkum nih, apa sih artinya semua perkembangan ini buat Anda yang menyimak? Gambaran besarnya sih cukup jelas ya. Posisi Lin Zian ini, secara hukum dan finansial, makin sulit. Dia kayak kejepit dari 2 arah. Dari perbuatan pribadinya di TCG dan dari warisan suaminya ya. Tepat. Tanggung jawab pribadi dari keterlibatannya di TCG itu mulai nyata nih dengan adanya putusan perdata yang udah final tadi. Itu konfirmasi awal yang konkret. Terus, ditambah lagi tanggung jawab sebagai ahli waris yang bikin dia harus nanggung semua utang dan kewajiban hukum suaminya gara-gara telat sehari nolak warisan itu. Putusan final kasus Lin Chao-chi itu memang jadi titik penting ya. Itu bukti kalau korban individu bisa dapat ganti rugi yang pasti dan bisa dieksekusi, nggak perlu nunggu kasus pidana selesai. Iya, sementara itu, usaha hukum dia yang lain gagal terus. Dan organisasinya sendiri, TCG, kayaknya mulai goyang dari dalam, ada tanda-tanda perpecahan. Betul. Tapi, ini semua bikin muncul satu pertanyaan besar ke depan ya. Sesuatu yang menarik buat Anda pikirkan juga. Situasinya kan jadi gini. Di satu sisi, ada kreditur perdata kayak Lin Chao-chi yang udah pegang putusan final. Dia bisa aja kan mulai proses eksekusi, nyita aset pribadinya Lin Zian buat lunasin utang yang 1,4 juta itu. Iya, dia punya hak hukum buat itu sekarang. Nah, di sisi lain, kita masih nunggu putusan final kasus pidananya. Kalau nanti misalnya hukuman pidananya dikuatkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, negara lewat jaksa kan bakal berusaha nyita aset lebih dari 120 juta itu sebagai hasil kejahatan. Yang katanya buat kompensasi semua korban ya? Betul, dana sitaan pidana itu kan tujuannya buat kompensasi semua korban yang terdaftar di kasus pidana, bukan cuma buat satu orang kayak Lin Chao-chi. Oke, terus pertanyaannya? Pertanyaannya, gimana kalau aset pribadi Lin Zian ini terbatas? Gak cukup buat bayar utang ke Lin Chao-chi dan disita negara sebesar 120 juta NT dolar. Bakal ada bentrokan nggak antara hak kreditur individu yang udah punya putusan final sama klaim kolektif negara atas nama semua korban? Wah, iya juga ya. Mana yang bakal didahulukan? Nah itu dia, mana yang prioritas? Aset yang mana dipakai buat siapa? Ini bakal jadi ujian menarik buat sistem hukum di Taiwan. Gimana cara mereka ngatur pembagian kue aset setelah ada kejahatan finansial skala besar kayak gini? Dan jawabannya bakal nentuin nasib para korban ya. Seberapa banyak ganti rugi yang akhirnya bisa mereka dapat. Tepat sekali. Ini kayak semacam perlombaan hukum yang hasilnya bakal penting banget buat para korban TCG. Sesuatu yang patut kita pantau terus perkembangannya. Setuju. Oke, menarik sekali pembahasannya hari ini. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.